Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Saya senantiasa berdoa bagi setiap kita, sehingga setiap kita yang mendengarkan channel ini semakin dikuatkan di dalam Tuhan, semakin mengalami pengenalan di dalam kesempurnaan yang Tuhan kehendaki atas setiap pribadi kita, pribadi lepas pribadi, sehingga setiap destinasi dan tujuan Tuhan bagi setiap kita menjadi nyata dan digenapi. Saat ini jika kita memperhatikan dan sering kita membuka YouTube, begitu giatnya, begitu banyaknya channel-channel pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube. Karena firman Tuhan memang harus digenapi, bahwa Injil harus diberitakan, barulah tiba kesudahannya. Kali ini saya hendak mengajak untuk setiap kita berdoa bersama. Namun di dalam doa-doa kita ada firman Tuhan sebagai landasan untuk kita menaikkan doa-doanya. Oleh karena itu, sebelum kita membaca apa yang menjadi landasan doa kita, mari kita membuka terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Haleluya. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba siap untuk menyampaikan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan sebagai landasan doa kami pada saat ini Tuhan. Bapa dimanapun setiap umat Tuhan yang berada, persiapkan kami Tuhan. Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus dan firman Tuhan yang bekerja bagi setiap kami. Dan pakaikan kami dengan seluruh perlengkapan senjata kerajaan surga Bapa. Bagi setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa bersama. Pakaikan kami seluruh perlengkapan senjata kerajaan surga, berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman dan pedang roh dalam segala permohonan doa syafaat yang suci kudus tiada henti dan tiada putus-putusnya dan ketopong keselamatan. Tuhan tutup bungkus seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, suami, istri kami Tuhan, dengan kuasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan melakukan karya-karya besar-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menjadi alat-Mu untuk memproklamirkan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Haleluya. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini adalah dari Yohanes 14 ayat 6. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 6 sebagai landasan dan dasar kekuatan kita dalam kita berdoa. Yohanes 14 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan katakan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan tidak berkata kepada kita, Aku akan menunjukkan jalan di mana engkau akan selamat. Aku akan menunjukkan jalannya kemana supaya engkau tidak binasa. Tetapi Tuhan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi hanya satu Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, dimanapun kita berada. Apabila kita berjalan dalam suatu kegelapan, dalam ilustrasi kita berada dalam suatu desa, yang mungkin di dalam desa itu belum masuk penerangan. Mungkin zaman sekarang agak sulit menemukannya. Tapi mari kita merenungkan dalam suatu keadaan, dalam suatu kondisi dan lingkungan tertentu di mana semua penerangan tidak ada. Gelap gulita. Bagaimana kita dapat berjalan dalam gelap gulita itu? Tentunya kita akan meraba-raba. Kita akan takut apakah di sebelah kita ada ular. Apakah kita akan takut di sebelah kita ada parit yang dapat membawa kita jatuh ke dalam parit itu dan melukai kita. Tetapi Tuhan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Tuhan menyatakan di dalam firman-Nya dalam Yohanes 8 ayat 12. Mari kita buka Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 berkata, Kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Selain Tuhan berkata bahwa dialah jalan dan kebenaran hidup, Tuhan juga berkata bahwa dia adalah terang. Bahwa Tuhan adalah terang dunia. Sehingga apabila dia adalah terang, maka kita tidak perlu takut untuk jatuh atau tersandung. Atau kita tidak perlu takut ada batu dan kerikil yang akan membuat kita jatuh dan melukai kita. Tetapi firman Tuhan berkata dialah terang itu sehingga kita tahu dan dapat membedakan apakah jalan kita ini ada batu dan kerikil. Namun sesungguhnya dalam kehidupan percaya, orang-orang percaya terkadang diizinkan ada batu dan kerikil yang mungkin membuat orang percaya tersebut jatuh atau
tersandung. Tetapi firman Tuhan berkata sekali lagi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 7 kali orang benar jatuh tidaklah sampai tergeletak. Firman Tuhan adalah ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Mari saat ini saya mengajak untuk setiap kita berdoa bahwa dengan dasar firman Tuhan yang menyatakan bahwa dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya ulangi bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Mari kita mempercayai bahwa Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, pokok permasalahan dan hal-hal yang belum terselesaikan, seperti belum ada jalan keluar. Tetapi Tuhan berkata, tetapi saat ini firman Tuhan berkata bahwa Dia satu-satunya jalan, Dia satu-satunya kebenaran, dan Dia adalah hidup itu. Dia membawa kita kepada kehidupan, kekekalan. Kehidupan kita bukan hanya sementara, bukan hanya di bumi ini saja. Tapi kita mempunyai suatu kehidupan di dalam kerajaan surga. Kehidupan di dalam kekekalan. Mungkin sebagian besar orang takut dengan namanya kematian. Tetapi firman Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Sehingga setiap kita orang-orang percaya tidak perlu takut. Karena kita punya kehidupan baik di bumi dan di surga. Haleluya. Firman Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 3 ayat 20. Sebagai landasan yang akan menguatkan kita dalam doa kita bersama saat ini adalah dari Wahyu 3 ayat 20. Haleluya. Wahyu 3 ayat 20. Firman Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendengarkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Mendengar belum tentu mendengarkan. Saya mendapatkan gambaran ilustrasi ini yang begitu luar biasa. Mendengarkan belum tentu mendengarkan. Dalam gambaran perumpamaan kita berada dalam suatu pasar tradisional. Begitu banyaknya suara yang kita dengar, baik di kanan kita, baik di kiri kita maupun di depan belakang. Tetapi apakah kita dapat menangkap apa yang mereka sedang bicarakan? Kita fokus kepada diri kita sendiri. Demikianlah, begitu banyak suara-suara yang kita dengarkan. Tetapi apakah kita dapat mendengarkan suara Gembala Agung kita? Apakah kita dapat mendengarkan suara Tuhan dan Juru Selamat kita? Tuhan sedang mengetok pintunya. Apakah kita mendengarkan ketokan pintu itu? Dan kita membukakannya. Sehingga dia masuk dalam kehidupan kita. Dan kita makan bersama-sama dengan dia. Apapun yang sedang engkau hadapi saat ini. Sekelumit apapun. Seperti tidak ada jalan keluar. Seperti tidak ada seorang pun yang dapat menolong engkau. Tetap percaya dan pegang teguh. Firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10. Bahwa pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk engkau dan saya mempunyai hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Karena hidup itu, kehidupan itu adalah Kristus Yesus Tuhan. Dialah yang punya bumi dan surga. Dialah yang punya keselamatan. Dialah yang punya segala-galanya. Firman Tuhan berkata, punya mula bumi, punya mula surga, punya mula emas dan perak. Kita harus bersyukur menjadi orang-orang percaya. Karena engkau dan saya telah ditebus dan dibayar dengan harga yang lunas dan tunai. Yaitu oleh darah Yesus Kristus. Mari, saya mengajak untuk setiap kita berdoa sebagai landasan firman Tuhan yang mendasari doa kita saat ini. Bahwa dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan. Engkau tidak menunjukkan bahwa ada jalan yang membawa kami kepada keselamatan. Tetapi Engkau menyatakan sebagai setiap kami bahwa Engkau adalah jalan itu Tuhan. Bahwa Engkau adalah kebenaran itu Tuhan. Bahwa Engkau adalah kehidupan itu Tuhan. Mari Bapa, setiap kami satu persatu saat ini dimanapun berada Tuhan. Mari jamah setiap kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Ampuni setiap ketidaktaatan yang mungkin terjadi Tuhan atas setiap umat-Mu yang saat ini sedang berdoa bersama-sama Tuhan.
Ampuni setiap ketakutan dan kekhawatiran yang terjadi saat ini yang melanda umat-Mu Tuhan. Ampuni untuk setiap kegelisahan hati kami Tuhan. Firman-Mu berkata, serahkanlah kekhawatiran-Mu kepadaku, maka aku akan bertindak, firman Tuhan katakan. Maka saat ini Tuhan, kami memohon ampun untuk segala sesuatunya Tuhan. Untuk sikap hati kami, untuk sikap pikiran kami, untuk perkataan kami Tuhan. Bahkan tutur kata kami yang juga mungkin menyakiti orang-orang sesama kami Tuhan. Saat ini kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu yang menyucikan, menguduskan kami Tuhan. Tahirkanlah seluruh perjalanan kehidupan kami Tuhan. Sehingga firman-Mu yang berkata bahwa Engkau sedang mengetok pintu Tuhan. Kami dapat mendengarkan suara gembala kami. Kami dapat mendengarkan suara Tuhan dan Juru Selamat kami yang hendak masuk ke dalam kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Karena kami mempercaya Engkau Tuhan yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saat ini hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, apapun yang sedang mereka hadapi Tuhan. Apapun persoalan yang sedang mereka hadapi, sekalipun Tuhan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sekalipun kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat untuk menangani, untuk mendapatkan jalan keluar, untuk kami mendapatkan solusinya Tuhan. Saat ini kami berserah. Dan kami katakan kami berserah dan memohon anugerah-Mu Tuhan. Memohon belas kasihan-Mu saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Nyatakanlah Tuhan, pribadi-Mu sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan itu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang menghalangi, menghambat anak-anak-Mu Tuhan, melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan, melihat pertolongan-Mu saat ini, dalam nama Yesus segala menghalangi dan menghambat itu Tuhan, dalam nama Yesus dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Sehingga setiap mata hati kami terbuka dan melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kami melihat dan menerima pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya Tuhan. Bukakan Tuhan, terbukalah setiap mata yang tertutup dalam nama Yesus. Terbukalah setiap mata yang tertutup dalam nama Yesus sehingga dapat melihat baik secara rohani dan jasmani. Terbukalah setiap mata di dalam nama Yesus. Dan terbukalah setiap telinga sehingga kami dapat mendengarkan suara gembala kami. Kami dapat mendengarkan suara keselamatan itu. Yesus Kristus adalah Tuhan, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Ampuni setiap hati yang keras Tuhan. Ampuni setiap ketakutan dan kekhawatiran dan kegelisahan yang terjadi Tuhan. Saat ini firman-Mu bekerja di dalam nama Yesus, memberikan kekuatan dan memampukan setiap hati terbuka untuk suara-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Memulihkan Tuhan. Memberikan kekuatan. Sehingga di dalam waktu-waktu ini kami melihat terobosan-terobosan terjadi. Kami melihat pertolongan-pertolongan Tuhan terjadi. Kami menerima kemurahan-kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi yang lemah Tuhan, kuatkan di dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan, lepaskan dalam nama Yesus. Yang terbelenggu dalam masalah apapun, baik finansial, kesehatan, keuangan, keluarga, rumah tangga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Engkau membebaskan dan memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Kuatkan yang lemah Tuhan, kuatkan lutut yang lemah Tuhan, sehingga dengan perisai iman Tuhan kami boleh cakap menanggung segala perkara. Dengan perisai iman dan pedang roh, yaitu firman-Mu Tuhan, kami boleh keluar lebih daripada pemenang. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan, berikan kehausan dan kelaparan akan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kami tidak sibuk hanya sekedar untuk perkara-perkara dunia ini, tapi kami dapat mengerti rencana Tuhan, bahwa kehidupan kami bukan hanya di bumi ini saja Bapa, tetapi Tuhan, kehidupan kami juga ada nanti dalam kekekalan Tuhan. Mari Bapa, dalam nama Yesus Kristus, mari Tuhan kami berdoa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu Tuhan, berikan kemenangan di dalam nama Yesus, adakan mukjizat, adakan terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk bagian tubuh yang sakit, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit saat ini, maka kuasa di dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, maka sakit itu sembuhlah. Aku berkata bagi setiap umat Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan channel YouTube ini dan sedang berdoa bersama, engkau yang sakit, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Aku berkata dalam nama Yesus, sembuhlah sakitmu, sembuhlah segala sakit penyakitmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umat-Mu Tuhan. Hamba telah siap menyampaikan firman Tuhan, dan hamba membawa umat Tuhan ke dalam tangan-Mu Yesus. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, karena setiap firman-Mu Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apabila Engkau bekerja, maka Engkau membawa setiap kami Bapa dalam nama Yesus ke dalam kepenuhan, dalam keselamatan yang Tuhan kehendaki.
kehendaki. Sehingga setiap destinasi dan tujuan kehendak Tuhan dalam nama Yesus digenapi bagi setiap kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Percayalah, jadikan firman Tuhan ini menjadi kekuatanmu. Jadikan firman Tuhan ini menjadi kemenangan bagimu. Bahwa Dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada persoalan yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Tidak ada persoalan yang tidak dapat Tuhan atasi. Segala persoalan apapun, berat apapun, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Dia yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Maka Dia akan memberikan jalan kepadamu dan kepada saya untuk kehidupan dan keselamatan, untuk berkat yang sedang engkau nanti-nantikan, engkau dan saya terima. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.